Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu video daripada saudara Velo, Gracia Velo, yang mengklaim, benarkah dia mengklaim bahwa puasa Kristen itu lebih baik daripada Islam. Di videonya saudara Velo coba mengklarifikasi itu sindiran-sindiran daripada sebagian umat muslim, katanya sindiran atau hinaan umat muslim yang katanya kenapa orang Kristen itu nggak pernah puasa. Jadi dia bahas panjang lebar. Namun jika kita lihat secara utuh, namun di dalamnya justru ia terkesan juga menyindir dan menghina puasa Islam. Dan seakan ia mengklaim bahwa puasa orang Kristen itu lebih baik daripada puasa Islam. Jadi video ini dibuat untuk menjelaskan sindiran dan hinaan yang dilakukannya. Sindiran lah ya, masa sampai hinaan kali ya. Mungkin itu kesan yang saya tangkap aja. Silahkan bisa dilihat di videonya. Dan seakan dia mengklaim, jadi video ini menjelaskan nanti sindiran yang dilakukannya dan seperti klaim bahwa puasa Kristen itu lebih baik daripada Islam. Jadi pertama, sebelumnya perlu dipahami bahwa jika ada yang menyebut bahwa tidak ada puasa orang-orang Kristen, orang-orang umat ahli kitab, sebenarnya nggak ada. Islam mengakui bahwa puasa itu adalah ibadah umat Islam dan umat-umat yang terdahulu. Ini jelas disebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke 183. 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu kewajiban bagi umat Islam, dan itu juga pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum Islam. Saya sebelum umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, umat terdahulu juga berpuasa. Dalam hadis juga ada disebutkan bahwa perbedaan puasa antara umat Islam dengan ahli kitab adalah makan sahur. Jadi ini disebutkan di Sahih Muslim di nomor hadis 1836. Jadi jelas bahwa puasa itu selain umat Islam, umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Di antaranya ya ahli kitab. Dan yang membedakan puasanya umat Islam dengan umat sebelumnya, umat atau ahli kitab, yaitu makan sahur. Yaitu makan di waktu syahur, yaitu waktu sebelum azan subuh. Jadi artinya memang puasa umat-umat terdahulu itu puasanya tanpa makan sahur. Dan umat Islam menyelisihinya dengan makan
sahur. Jadi kalaupun ada umat Islam yang mengatakan umat Kristen tidak berpuasa, mungkin itu juga karena perilaku, bukan dari aturannya. Lalu dalam penjelasannya, dalam video bisa dilihat. Kalau orang muslim berpuasa di dalam 1 tahun 30 hari, orang Katolik dan Kristen puasanya lebih banyak. Orang Katolik dan Ortodok jauh lebih banyak dari orang muslim. Orang Katolik puasa persiapan Natal 30 hari. Puasa Paskah itu 45-44 hari. Jadi puasa raya kalendernya Katolik itu 70 hari. Kalau Islam hanya 30 hari. Bagaimana dengan Ortodok? Gereja terbesar sedunia setelah Katolik lebih parah. Puasa persiapan Natal Ortodok 43 hari. Puasa persiapan Paskah 54-55 hari. Jadi kalender Ortodok minimal 100 hari. Ini belum termasuk puasanya para rasul itu 21 hari. Memperingati Maria itu puasanya 10 hari. Dan berbagai macam puasa. Jadi Islam 30 hari, Katolik Natal 30, puasanya Paskah 45 hari. Ortodok puasa Natal 43 hari, puasa Paskah 5. Apakah dengan puasa lebih lama? Dia menyebutkan puasa Islam itu 30 hari, puasa Katolik itu 70 hari, Kristen Ortodok itu lebih dari 100 hari. Lantas, apakah dengan pernyataannya ini boleh kita sebut puasanya Kristen lebih baik daripada puasa Islam? Mungkin dia beranggapan bahwa puasa umat Islam itu hanya 30 hari. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu antara dari Ramadan sampai puasa ke Ramadan, dengan puasa sama dengan puasa setahun penuh. Sedangkan puasa pada hari Arafah, aku memohon pula kepada Allah agar puasa itu menghapus dosa setahun penuh sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan adapun puasa pada hari Asyura, aku bermohon kepada Allah agar puasa itu bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Jadi, apa artinya? Ini ada disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 1976. Ini bisa dilihat. Saudara Velo mungkin memiliki kitab hadisnya. Silakan bisa dilihat. Artinya apa? Puasa 3 hari nilainya itu sama seperti setahun. 3 kali 11 ya. 3 kali 11 karena di luar bulan puasa. 3 kali 11 33. Puasa 33 hari dihitung sama nilainya seperti puasa setahun. Lalu yang kedua, puasa 1 hari di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, yaitu 1 hari sebelum hari raya haji. Itu nilainya jika dikerjakan hanya 1 hari itu, menghapus dosa setahun penuh. Dosa setahun sepenuh dan dosa setahun sesudahnya. Coba, mana pahalanya? Lalu puasa Asyura itu menghapus puasa menghapus dosa selama setahun sebelumnya.
Ini puasa Asyura ini bertepatan dengan hari kemenangan Nabi Musa ketika ia mengalahkan Fir'aun di laut. Disitulah Fir'aun beserta pasukannya ditenggelamkan. Dan inilah yang dijadikan waktu umat Islam berpuasa. Hari Asyuranya mungkin 9 Muharram, namun umat Islam melakukan puasanya itu udah di 9 Muharramnya. Weh, kok enak kali umat Islam puasanya dikit tapi pahalanya banyak. Puasa 33 hari dihitung setahun. Puasa 1 hari, dosa sebelum setahun, sesudah setahun dihapus. Ya, itu keutamaan dan keyakinan Islam yang gak perlu diprotes. Gak perlu protes karena memang gak ada yang dizalimi. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menceritakan tentang perumpamaan umat Islam dengan umat Nasrani dan Yahudi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan umat ini sama seperti seorang majikan memperkerjakan orang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Lalu ditanya kepada orang Yahudi dan Nasrani ini, siapa yang mau bekerja untukku dari sejak pagi sampai pertengahan hari dengan upah 1 kirat? Lalu orang Yahudi menjawab, kami. Mereka pun bekerja untuknya. Kemudian majikan ini berkata lagi, siapa yang mau bekerja kepadaku mulai dari pertengahan hari sampai asyar dengan upah 1 kirat? Maka orang Nasrani pun berkata, kami. Lalu mereka pun bekerja. Dan kaum Muslim, kalian bekerja mulai asar sampai malam, yaitu maghrib lah ya, maghrib. Lalu mereka pun bekerja. Lalu diberi upah 2 kirat. Lalu orang Yahudi dan Nasrani marah, protes. Mengapa kami yang banyak bekerja justru sedikit upahnya? Lalu laki-laki majikan tadi berkata, apakah saya menzalimi kalian terkait sesuatu daripada upah kalian? Lalu mereka menjawab, tidak. Dan dia berkata, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada yang aku kehendaki. Ini disebutkan di Musnad Ahmad, nomor hadis 5636. Jadi artinya ada waktu, ada masa, tidak ada yang zolimi di sini. Itulah keutamaan umat Islam tadi. Lalu selanjutnya Saudara Pelo menyebutkan bahwa mungkin bisa kita lihat dulu videonya. Di dalam Muslim, selama puasa dari imsak sampai buka tidak boleh makan, tapi di saat berbuka puasa dan sahur boleh makan apa saja. Kalau di Katolik sama Ortodok beda. Pertama, di Katolik dan Ortodok tidak mengenal aturan sahur. Begitu makan malam terakhir, orang-orang Katolik dan Ortodoks tidak boleh puasa, tidak boleh makan di saat puasa besok. Tidak ada sahur. Kedua, di Katolik masih boleh makan pada waktu berbuka puasa, boleh makan apa saja. Kalau Ortodoks beda.
di dalam gereja ortodok selama 43 hari puasa Natal tidak boleh makan daging, ayam, telur, dan susu, hanya boleh sayur, buah-buahan, dan ikan, hewan-hewan air. Di video itu dia menyebutkan bahwa orang Kristen tidak mengenal sahur dan puasanya lebih panjang. Lantas bisakah ini jadi pembenaran bahwa puasa Kristen lebih baik daripada Islam? Bahwa perlu kita ketahui bahwa umat Islam memang mengenal sahur. Artinya itu makan pagi di waktu sebelum subuh, di waktu sahar. Itu makanya disebut makan sahur. Karena waktunya itu yang paling baik, paling utama itu di waktu sahar, yaitu beberapa waktu sebelum azan subuh. Makan sahur ini juga termasuk ibadah. Ada keberkahan di dalamnya. Jadi walaupun malamnya itu tidak berpuasa karena masih makan sahur, tapi ada keberkahan di dalamnya. Makanya Nabi SAW memerintahkan, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ada di Sunan An-Nasai nomor hadis 2117. Kedudukan makan sahur ini mungkin para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan ada yang sunnah, ada yang wajib, karena orang yang tidak bersahur maka puasanya sama seperti ahli kitab, seperti yang telah kita sebutkan tadi hadisnya. Orang yang tidak berpuasa itu puasanya sama seperti puasa ahli kitab, karena memang ahli kitab nggak mengenal bersahur. Itu yang seperti saudara Pelo katakan. Itu juga di Kristen memang tidak ada makan sahur. Di dalam videonya itu juga ia menyindir tentang makanan. Tapi biar nggak bercampur, insya Allah nanti tentang makanan ini kita bahas di lain kesempatan. Namun pada kesempatan ini yang kita bahas adalah panjang durasi puasanya. Jadi kalau orang Kristen puasanya atau ahli kitab itu puasanya kan lebih panjang, karena dia dimakan berbuka, itulah ini dia terakhir dia makan, dia udah terus berpuasa sampai jumpa lagi waktu berbuka tadi. Sementara umat Islam ada buka, ada sahur. Nah, jadi puasanya itu mulai sahur sampai berbuka. Jadi hanya dari mulai subuh sampai maghrib. Apakah ini menjadi jaminan bahwa puasanya Kristen lebih baik daripada umat Islam? Belum tentu juga. Walaupun umat Islam itu diperpendek puasanya, ada sahurnya, ada bukanya, berbukanya juga lebih cepat itu daripada ahli kitab, karena ahli kitab itu berbukanya itu ketika mau masuk malam, sementara umat Islam berbukanya itu saat masuk maghrib. Jadi kalau orang Yahudi itu dia berbuka puasanya setelah, kalau dalam Islam itu mau masuk Isya gitu. Jadi malamnya itu udah mau sempurna gitu, mau masuk malamnya tuh, pergantian malamnya itu udah sempurna. Perlu kita pahami juga bahwa panjang ini juga belum tentu menjadi lebih baik, karena walaupun diputus tadi makan sahur, tapi makan sahur itu sendiri ada pahalanya, ada keberkahan dalamnya. Lalu yang ketiga, ada dia menyebutkan bahwa dalam Kristen itu cara berpuasanya itu menjaga kekudusan, jaga kesucian. Dia mengambil dari coba kita lihat videonya, mungkin bisa dilihat seperti apa, bahwa itu
di dalam kekristenan, di saat berpuasa, seperti yang diajarkan di dalam kitab Yesaya 58, bahwa di dalam berpuasa kita benar-benar harus menolak dosa, jaga kekudusan, dan harus menjaga kesucian diri. Sehingga dari hal ini menjadi suatu rahasia umum atau aturan yang tak tertulis. Di saat berpuasa, orang Kristen dilarang berciuman, bercumbu, atau berhubungan seks, mengumbar hawa nafsu birahi mereka yang sedang berpuasa. Keringanan dalam mubasyarah, berhubungan intim bagi orang yang berpuasa, tapi bukan berhubungan seks. Lah kira-kira ini seperti apa? Ini yang saya sendiri kurang paham. Saya hanya membacakan apa kata hadis. Mengenai maknanya tolong panjenengan tanya masing-masing kepada para kiai dan ustadz. Pak, kira-kira hubungan intim yang tidak berhubungan seks itu kayak apa? Silakan bayangkan. Oh, seperti ini. Oh, urusan kalian. Saya tidak memberikan komentar apapun. Tapi bagi Kristen, melakukan hubungan intim seperti yang dibilang hadis itu sama sekali terlarang. Karena begitu masuk puasa, kita masuk pengudusan diri untuk membersihkan dosa dan menjauhi hal-hal yang bersifat nafsu duniawi. Jadi ada beda aturannya antara Islam dengan Kristen. Di video tadi dia menyebutkan bahwa ada menjadi aturan tidak tertulis bahwa dilarang ciuman, dilarang mengumbar syahwat, dan lain sebagainya. Sementara di Islam boleh bercumbu, boleh berciuman, boleh menghisap lidah istri, boleh yang lainnya mubasyarah sepanjang tidak jima. Dia mengambil hadis dari Sahih Uzaimah. Sebenarnya banyak hadis-hadis tentang ini. Nggak perlu terlalu parno lah istilahnya. Islam mengakui banyak. Dan nggak perlu disampaikan seperti bagaimana gitu. Ia menyebutkan memang nggak memberikan komentar terhadap hadis ini. Tapi sikapnya itu udah jauh lebih memberikan arti. Seperti apa dia memandang batasan berpuasa dalam Islam. Apakah dosa bercumbu dengan istri? Apakah dosa berciuman dengan istri? Apakah dosa mubasyarah dengan istri sepanjang tidak jima di waktu berpuasa? Enggak, Nabi mencontohkan. Ketika Nabi mencontohkan itu, maka itu juga bisa menjadi teladan bagi umat. Cuman bisa jadi juga umat tidak bisa melakukannya, bisa karena tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga syahwatnya. Bisa jadi. Itu namanya sunnah. Kalau sunnah itu keutamaan, dikerjakan lebih baik. Tapi kalaupun nggak dikerjakan itu nggak dosa. Beda. Ada kontradiksi di sini yang disebutkan oleh saudara Pelo, bahwa ia menyebutkan larangan-larangan dalam berpuasa tadi, ciuman dilarang, mengumbar syahwat, apa itu semua itu dilarang karena sampai itu menjadi hukum tidak tertulis. Bayangan saya, apakah jaminan aturan puasa yang disebutnya tadi, Kristen itu nggak boleh ciuman ini, apa tidak jaminan puasanya itu tidak dilanggar aturannya itu? Karena dalam video yang lain dia menyebutkan bahwa ada larangan Allah dalam kitab. Itu udah jelas larangan Allah dalam kitab. Tapi karena tidak ada dosanya dalam larangan itu, maka bisa dilanggar. Apalagi ini
yang disebutnya tidak tertulis. Tapi itu nanti kita bahas dalam video atau rekaman selanjutnya lah. Insyaallah diberi kesempatan. Sementara dalam Islam batasan puasanya itu udah jelas. Batasan puasanya itu udah jelas. Apa yang boleh, apa yang tidak. Di dalam surat Al-Baqarah itu juga disebutkan apa-apa yang boleh, apa yang tidak. Disebutkan bahwa orang yang tidak bisa berpuasa, katakan sakit, orang yang dalam perjalanan bisa mengganti di hari lain. Bagi yang berat mengerjakannya bisa bayar fidyah, artinya memberi makan kepada orang miskin. Boleh. Sakit, berat, bisa mengganti, bisa membayar makan kepada orang lain. Jadi puasa dalam Islam itu nggak memberatkan. Udah tadi syariatnya ringan, ketika orang sakit dalam perjalanan dan lain itu juga boleh nggak berpuasa, bisa mengganti dengan memberi makan. Lalu ketika dilarang, maksudnya ketika larangan dalam berpuasa dilanggar, misal tadi udah jelas tadi disebutkan oleh saudara Pelo bahwa umat Islam boleh mubasyarah sepanjang tidak jima, sepanjang tidak berhubungan kelamin, sepanjang tidak berhubungan seks. Ini ada sebuah cerita yang enak mendengarnya, menggambarkan bagaimana hukum Islam itu indah gitu loh. Datang pernah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku udah binasa." Beliau bertanya, "Karena apa?" Laki-laki itu berkata, "Aku telah menggauli istriku pada siang hari di bulan Ramadan." Lalu beliau bersabda, "Kalau begitu, merdekakanlah budak." Artinya, hukuman orang yang menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan, merdekakan budak. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya." Lalu beliau bersabda lagi, "Kalau tidak punya, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut." Lalu laki-laki itu pun menjawab, "Aku tidak sanggup." Lalu Nabi SAW kembali bersabda, "Jika tidak mampu, maka berilah makan kepada 60 orang miskin." Lalu laki-laki itu pun berkata, "Aku tidak mendapati sesuatu." Sesudah itu Nabi SAW masuk, lalu dia membawa sekeranjang berisi kurma. Maka beliau pun bertanya, "Di manakah laki-laki orang yang bertanya tadi?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku di sini." Beliau bersabda, "Bersedekahlah dengan ini." Lalu laki-laki itu berkata, "Apakah ada orang yang paling membutuhkannya daripada kami ya Rasulullah?" Maka demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada ahlu bait di antara 2 bukit ini yang lebih membutuhkannya daripada kami. Akhirnya Nabi SAW pun tertawa, hingga saking ketawanya itu sumringah, gigi geraham beliau itu terlihat. Beliau bersabda, "Kalau gitu sedekahkanlah kepada keluargamu." Ini ada di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 4949. Artinya apa? Puasa umat Islam itu mudah, baik itu ibadahnya, hukumnya, syariatnya, nggak memberatkan.
Ketika dilanggar, sanksinya juga tidak memberatkan, sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu sampai puasa sehari semalam, bisa sahur, tapi sahurnya termasuk ibadah. Ada keberkahan di dalamnya. Berbuka puasanya juga dipercepat dan tidak mengekang manusia di dalamnya. Makanya nggak heran jika umat Islam itu dari anak-anak juga udah mulai diajari untuk berpuasa. Dan Nabi juga menyuruh mengajari anak-anak berpuasa, mulai puasanya itu ya sahur sama, nanti bukanya jam 8 pagi atau jam 10 sampai siang, sampai asar, baru sampai maghrib. Jadi anak-anak juga dilatih. Jadi mudah hukum Islam itu. Dan ketika tidak bisa dikerjakan, penggantinya juga sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa gantinya di hari lain, ganti di hari lain. Tapi kalau nggak sanggup juga, ya bayar fidyah, kasih makan orang miskin. Lalu ketika hukum di dalamnya dilanggar, ada penggantinya. Macam tadi, dia melanggar sanksi berjima di siang hari. Mereka kan budak dulu ditanya, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa juga dia, maka beri makan 60 orang, nggak bisa juga. Bersedekah pun ternyata nggak tahu dia bersedekah kepada siapa selain pada dirinya, ya pada keluarganya dia sedekahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah mudahnya dalam Islam ibadahnya. Namun bukan berarti mudah itu mengurangi maknanya, enggak. Justru umat Islam ganjarannya itu lebih besar, pahalanya. Puasa 3 hari sebulan, artinya puasa tadi 33 hari dihitung setahun. Artinya dengan puasa 60 hari lebih dikit ya, 33 sama 36 berarti 72 ya. Dengan puasa 72 hari itu udah nilainya sama seperti puasa 2 tahun. Oh ya, terlupa bahwa puasa umat Islam itu nggak hanya 30 hari. 30 hari itu puasa Ramadan, puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnahnya, ya banyak juga. Kita ambil aja puasa yang terbanyak ya. Itu puasa Senin Kamis ada. Hitung aja Senin Kamis. Ada 52 minggu. Berarti seminggu 2 kali. Itu aja udah 100. Puasa Senin Kamis. Lalu bagaimana puasa Daud? Puasa Daud 1 hari puasa, 1 hari enggak. Berarti umat Islam itu bisa puasa lebih dari 190 hari. Setahun bagi 2, kurangi bulan puasa. Artinya 180, 190 lebih. Jadi ternyata umat Islam itu puasanya jauh lebih banyak. Karena ada sunnah berpuasa seperti puasanya Nabi Daud. Dan keunggulan daripada umat Islam itu ya memang ya seperti tadi perumpamaannya tadi. Kalau kita ibaratkan ini seperti anak bungsu. Anak bungsu kalau lebih dimanja ya wajar lah ya. Yang penting adil. Tadi kan nggak ada dizolimi kan, nggak ada dizolimi. Yang kerja dari pagi sampai siang itu Yahudi, baru yang Nasrani dari siang sampai asar sampai maghrib itu umat Islam. Lebih pendek harinya, lebih pendek waktu bekerjanya, tapi gajinya lebih besar. Sama seperti ini juga. Umat Islam itu umat yang terakhir, tapi dia yang pertama umat yang akan dihisab di hari akhirat, dan pertama kali pula juga akan masuk surga. Ada dalam buku, silahkan di download gratis, ada. Di akhir video saudara Pelo ada menggambarkan bahwa orang ortodoks
ya Kristen Ortodok, bahwa setelah berpuasa mereka ada api suci, yang api sucinya itu nggak bisa membakar selama 33 menit. Terkait dengan hal ini saya nggak komentar lebih panjang. Bagi kami di umat Islam, masing-masing punya keutamaan, kemuliaan, dan ini soal api Indonesia juga punya banyak-banyak hal seperti itu mungkin. Dan kami juga nggak pernah iri dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi terkait kadang duniawi yang kadang kasat mata bisa berbeda. Bahkan jika orang lain itu diberikan kekayaan yang luar biasa, bahkan umat Islam itu nggak iri dengan kelebihan seperti itu. Jadi ini ada sebuah hadisnya ini memang dhaif, cuman dalam periwayatnya ini para ulama berbeda pendapat. Ada di Musnad Ahmad nomor hadis 11.342 bahwa Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah. Jadi bertanya beliau, "Ya Rabb, mengapa hambamu yang beriman di dunia itu hidupnya dalam keadaan miskin?" Lalu Nabi SAW bersabda, lalu dibukakan pintu surga sehingga Nabi Musa bisa melihat ke dalamnya. Lalu Allah berfirman, "Wahai Musa, inilah yang telah aku persiapkan untuknya." Maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Wahai Rabb, demi kemuliaan dan keagunganmu, kalaupun sekiranya kedua tangan dan kakinya terpotong dan dia berjalan dengan mukanya semenjak engkau menciptakannya hingga hari kiamat, jika keempat kembalinya seperti ini, maka ia tidak akan rugi sedikit pun." Lalu Nabi SAW pun kembali bersabda. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Mengapa hambamu yang kafir engkau lapangkan kehidupannya di dunia?" Lalu dibuka pintu neraka. Lalu Nabi Musa pun melihat apa yang di dalamnya. Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai Musa, inilah yang telah aku persiapkan untuknya." Maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Wahai Rabb, jika ini Wahai Rabb, demi kemuliaan dan keagunganmu, sekiranya ia telah memiliki dunia semenjak engkau ciptakan, jika tempat kembalinya seperti ini, maka tidak ada kebaikan sedikit pun baginya." Ini gambaran antara surga dan neraka yang pernah diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Mungkin ini bisa menjadi gambaran kepada kita tentang seperti apa puasa Islam. Kalau puasa Kristen ya saudara Pelo sendiri yang udah menjelaskannya. Apakah saudara Pelo ikut puasa yang mana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dia gereja yang mana. Jadi video ini mudah-mudahan bisa memperjelas. Walaupun di ujung video saudara Pelo dia menyebutkan ini sebagai wujud agar tidak saling menghina dan saling menghormati. Namun karena di dalamnya justru ada yang seperti kesannya agak lain, makanya saya menjelaskan. Karena seharusnya lebih baiknya ya nggak usah saling seperti melebih-lebihkan, punyaku gini, punyaku lebih baik ini, enggak. Kalaupun ada yang mungkin seperti itu yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Kita dalam Islam ada ayat yang menyatakan bahwa lakum dinukum
waliyadin. Agamamu bagimu, bagiku agamaku. Artinya puasanya Kristen ya silahkan buat Kristen, puasa Islam bagi umat Islam. Puasamu bagimu, puasaku bagiku. Itu tadi. Jadi puasa ahli kitab ya silahkan bagi ahli kitab, puasa Islam bagi muslim. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.